Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kita pada malam hari ini bisa dikumpulkan lagi di rumah Tuhan, di rumah yang kudus ini untuk kita beribadah. Kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah seberapa kita yang ada pada saat ini meminta agar Tuhan berkenan atas ibadah kita pada saat ini. Marilah kita membuka kebaktian doa kita pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami datang untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kami datang untuk memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar kiranya ibadah kami pada malam hari ini akan berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Biar kiranya Tuhan peliharakan mereka agar supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum sempat hadir. Sekiranya ada suatu pergumulan ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang menolong mereka agar supaya Bapa mereka boleh beroleh damai sejahtera yang hanya berasal daripada Engkau saja Bapa. Kami saat ini menyerahkan ibadah doa kami pada malam hari ini hanya ke dalam satu nama saja, yaitu nama-Mu ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan berhadapan dengan Tuhan kita melalui suatu pujian Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, kalau kita berada di tempat ini, pasti kita merasakan kehadiran Tuhan di ruangan ini ya. Biar kiranya kita tuh selalu rindu untuk datang di tempat ini, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan kita datang ke hadapan Tuhan, di mana Tuhan itu adalah tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk bersyukur, tempat kita mencurahkan segala isi hati kita. Saat ini adakah yang ingin memberikan kesaksian atau puji-pujian? Adakah? Pak Bondio? Ini sementara kesaksian. Adakah? Enggak ada. Kalau begitu lewat dulu. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan itu akan selalu tetap abadi. Walaupun musim akan selalu berganti, Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang abadi. Dia akan selalu memberkati kita, melindungi. Burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita yang adalah anak-anaknya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat sekalian, saat ini kita akan mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ji. Oleh karena itu marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita, biar kiranya kita fokus hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami, dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Shalom saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami lagi dan kami hargai. Itu sebabnya kami ada di sini pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami dan Tuhan juga memberkati kawan-kawan jemaat simpatisan yang tidak bersama dengan kami. Mungkin sebagian orang terhalang oleh kegiatan,
Mungkin sebagian juga tidak mempunyai kerinduan sama sekali. Itu sebabnya kami berdoa ya Bapa, kiranya lebih banyak lagi orang yang mempunyai kerinduan yang sama seperti kami, datang berdoa, mencari wajah-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah pertemuan doa malam ini ya Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami memulai doa-doa kami. Amin. Saudara, pertama mari kita naikkan syukur bersama-sama atas pengumuman yang disampaikan oleh WHO pada hari ini. Walaupun kita belum di penghujung dari pandemi, tapi pimpinan WHO sudah berkatakan kita telah pandemi sudah hampir selesai. Hampir tamat lah ya, kita syukuri itu. Pak Bunyung sudah membuka masker itu ya. Iya, karena saudara, ini bulan September ya, sudah 2 tahun lebih, nanti Desember itu sudah 3 tahun saudara. Itu sebabnya disebut COVID-19 kan ya, karena mulai itu Desember 2019 saudara. Berapa korban yang sudah jatuh? 6 juta orang. 6 juta. Nggak sedikit loh itu. Uang 6 juta juga besar ya, apalagi 6 juta orang ya. Nggak kebayang saudara. Kita kehilangan seorang Pak Yohanes juga terasa berat ya. 6 juta orang saudara. Mari kita bersyukur untuk kondisi yang lebih baik lagi. Mari kita juga berdoa untuk para korban saudara, terutama keluarga-keluarga. Jangan lupa ya, pandemi ini menyebabkan ada suami istri meninggal pada hari yang sama, ataupun menyusul 1-2 hari kemudian. Dan itu berarti ada sejumlah anak yang kehilangan orang tua, bukan? Pada waktu kami di rumah sakit ya, pada waktu adiknya Pak Sofian meninggal, ada satu saudara iparnya bercerita ada kawannya itu dirawat di rumah sakit katanya ya. Begitu tragisnya, ada ibu-ibu sedang hamil. Dia sudah tahu akan hari saat kematiannya datang ya. Dek, mari kita sama mami berpegangan tangan yuk, kita sudah siap-siap dipanggil malaikat nih, mari kita hitung katanya. 1, 2, 3, sampai 10, belum dijemput. Mari kita hitung lagi katanya, hitung, belum sampai 10 sudah meninggal saudara. Ibu-ibu yang sedang mengandung. Dan juga ada bapak-bapak yang kita dengar ceritanya merinding ya. Saudara, kondisi yang mencekam itu sudah mulai sirna. Kita syukuri dan kita berdoa untuk sejumlah orang yang belum bisa sepenuhnya move on ya. Termasuk Ibu Rita bukan? Oke, mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur untuk pengumuman yang disampaikan oleh WHO, walaupun pandemi belum sepenuhnya selesai, tapi tanda-tanda pandemi ini berakhir telah di depan mata. Kami syukuri itu ya Bapak. Kami berdoa kiranya seluruh dunia kondisi ini akan sama adanya pandemi menjadi masa lalu. Bapak, secara khusus kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang terhilang dari 6 juta korban di seluruh dunia itu. Banyak yang mengalami kesulitan pasca ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai karena virus corona ini. Tuhan menolong anak-anak yang kehilangan bapak dan ibunya mungkin pada hari yang sama. Mungkin selisih hari. Ada yang kehilangan bapak, ada yang kehilangan ibu. Tuhan Kau menolong agar anak-anak yang terhilang ini kehilangan orang tua, kehilangan kerabat, ditolong oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Pasti banyak keluarga mengalami masa-masa sulit sampai hari ini karena yang mencari nafkah telah tidak ada. Berkatilah Ibu Rita yang belum bisa sepenuhnya melepaskan masa perkabungannya. Tuhan Kau menghiburkan Ibu Rita, 2 anaknya yang menghiburkan ibunya ini dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga ini, juga keluarga-keluarga yang lain yang sulit menghadapi keterhilangan karena pandemi ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa syukur kami. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk situasi keamanan dunia.
yang sudah sering kita doakan agar betul-betul peperangan bisa selesai di antara Rusia dan Ukraina. Sebab biaya peperangan itu menimbulkan kos yang sangat tinggi ya, terutama kondisi perekonomian di seluruh dunia. Termasuk kita juga mengalami, bukan? Kalau tidak ada perang kan harga bensin kan masih tetap sama kan? Sekarang sudah naik. Dengan naiknya harga energi, kita sudah tahu lah ya, sudah berpengalaman berkali-kali menjadi masa yang sulit. Indonesia jauh lebih baik daripada banyak bangsa. Saudara, Turki inflasi kita hanya 4%, kita udah bilang besar ya. Turki itu sekarang inflasinya 79%, saudara. Bisa kebayang nggak? 79%, maka banyak orang jatuh miskin di sana. Bukan hanya Turki, banyak negara juga mengalami masa-masa yang sulit. Nah, ketika negara tidak bisa menyediakan kebutuhan energi, pangan dan sebagainya, masyarakat kan jadi panik kan ya. Maka tanda-tanda banyak negara sedang runtuh itu sedang terjadi, saudara. Mari kita berdoa agar situasi sulit ini segera berakhir. Ini bertepatan dengan pandemi, bukan? Pandemi itu menyedot begitu banyak dana. Indonesia keluarkan dana sangat besar. Bangsa-bangsa juga keluarkan sangat besar dana untuk vaksin itu kan ya. Nah, sekarang negara lagi miskin-miskinnya, ditambah lagi dengan imbas dari peperangan membuat kondisi dunia semakin sulit. Mari kita berdoa bersama, Tuhan memberikan belas kasihan. Bapa, kami mau berdoa juga untuk situasi keamanan dunia di berbagai tempat yang sedang tegang, terutama peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang telah menimbulkan kesulitan yang besar bagi banyak negara, terutama di bulan-bulan ini dan beberapa bulan ke depan. Negara barat telah akan memasuki musim dingin. Mereka membutuhkan begitu banyak energi untuk menghangatkan ruangan mereka, sedangkan suplai gas telah berkurang bahkan berhenti dari sumber yang mereka dapatkan selama bertahun-tahun ini. Ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri. Selain ekonomi yang sulit, kondisi kesehatan masyarakat di dunia barat juga akan mengalami kesulitan tersendiri. Tuhan menolong agar pemimpin-pemimpin dunia digerakkan oleh Tuhan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan kemanusiaan di seluruh dunia. Tolonglah Bapa, berikanlah belas kasihan-Mu yang besar melihat dunia yang sedang kacau di bulan-bulan terakhir ini. Bangsa-bangsa sebagian bukan hanya soal energi, juga kesulitan di dalam kebutuhan pangan sehari-hari. Ini akan memberikan dampak yang membahayakan bagi kehidupan sosial di tiap-tiap negara, termasuk politik di negara-negara tertentu. Tuhan menolong ya Bapa. Dalam Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Mari kita juga berdoa untuk negara kita Indonesia. Suka atau tidak suka, kondisi yang memaksa pemerintah menaikkan harga bensin ya. Ya kurangin berjalan aja lah ya. Kurangin pakai mobil, jalan kaki saja lah. Kalau nggak ada penting-penting amat ya sudah tinggal di rumah saja. Lama-lama juga terbiasa kan ya. Ya paling berapa bulan juga udah terbiasa lagi. Tapi jangan lupa saudara, di banyak tempat itu ada demo. Ada yang menunggangi. Di beberapa tempat saya lihat ada spanduk ya, di dekat rumah Grace itu ada spanduk ya. Partai apa gitu kan ya, menolak kenaikan BBM. Emang dia bisa membiayai? Kalau bisa turun dia baik kita juga mau kan ya. Mana mungkin, karena situasi seperti ini negara telah mengeluarkan 500 triliun hanya untuk energi saudara sekalian. Ini masa yang sulit. Nah karena itu mari kita berdoa agar masyarakat Indonesia itu tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ya. Sekarang masa sulit saudara, dibayar 50.000 pun orang mau pergi demo kan ya. Bayangkan ya, dikasih nasi bungkus pun orang mau gitu ya. Karena ekonomi sulit ya. Mari kita berdoa untuk Indonesia agar
pasca kenaikan harga ini tidak ada gejolak yang berarti. Walaupun di banyak tempat kita tahu ya, di media sosial kita lihat demo-demo yang sangat-sangat keras dilakukan. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk kondisi keamanan negara kami juga. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan agar pasca dinaikannya harga energi sebagian tidak menimbulkan ketidakstabilan di dalam politik, karena sebagian orang mungkin akan mengambil keuntungan membuat kondisi tidak kondusif. Kiranya Tuhan menolong agar presiden kami bisa tetap berlaku bijak, mengantisipasi setiap kemungkinan yang tidak baik, termasuk para mahasiswa, partai-partai politik yang melakukan demo di mana-mana sehubungan dengan kondisi ekonomi ini. Dengarkan kami Bapa, berikanlah belas kasihan kepada negara kami juga. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Saudara, baru-baru ini ada orang luar yang melakukan penelitian di Jakarta dan disebutkan bahwa kualitas udara di Jakarta itu 6 kali lebih berbahaya daripada penyakit HIV. 6 kali. HIV itu penyakit yang sangat berbahaya. Sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Sudah ada obat yang menahan virus itu berkembang menjadi AIDS ya. HIV itu virus, AIDS itu sudah sudah tahap terakhir ya. Nah, obat sudah ada, maka orang-orang yang terkena HIV itu banyak yang tidak sampai pada AIDS ya, karena ada obat yang bisa mengurangi ya dampak dari virus itu. Nah, sekarang kondisi udara kita 6 kali lebih buruk dari virus itu. Kayaknya setelah pandemi kita tetap pakai masker ya. Karena apa? Karena udara di kota kita sangat buruk, saudara. Mari kita berdoa agar pemerintah sadar dengan kondisi ini, karena itu menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Maka jangan heran ya, sekarang ini banyak orang terkena penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah Indonesia untuk, terutama Pemda DKI, untuk mengatasi persoalan ini ya. Mari kita berdoa. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk kondisi udara yang menjadi kebutuhan sangat-sangat krusial bagi setiap makhluk hidup. Di kota ini udara begitu buruk, kualitas begitu buruk, sehingga menimbulkan efek yang sangat negatif bagi kesehatan banyak orang. Itu sebabnya kami berdoa kiranya hasil riset ini akan ditindak lanjuti dengan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk oleh masyarakat secara umum, agar mewaspadai, agar melakukan tindakan-tindakan yang baik sehingga tidak mencemari lebih lanjut lagi udara di kota ini. Tuhan menolong kami juga agar diberikan tubuh yang lebih baik sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi udara yang tidak bersahabat ini. Dengarkan kami Tuhan, kami mengajukan doa ini di dalam Kristus Tuhan. Amin. Sekarang minta siapa yang berdoa ya? Ibu Lydia berdoa untuk segelintir ya masyarakat intoleran di Indonesia yang merasa seolah-olah hanya mereka yang memiliki negeri ini. Dan kita lihat berapa minggu ini ya, hiruk pikuk soal izin gereja di Cilegon, itu sudah isu yang sudah puluhan tahun sebetulnya. Nah, sekarang sudah naik ya. Nah, wali kota Cilegon dan wakilnya jadi sorotan, dan kelompok-kelompok radikal juga menjadi sorotan. Kita bersyukur ada kelompok-kelompok, justru dari kelompok-kelompok Muslim yang keberatan atas sikap-sikap mereka. Kita doakan agar NKRI tetap
menjadi komitmen mayoritas dari masyarakat Indonesia. Silakan Ibu Lydia berdoa untuk kondisi intoleransi yang terjadi pada segelintir masyarakat radikal. Amin. Saudara, kita masih ada 2 pokok doa lagi. Yang pertama dari 2 yang terakhir adalah mari kita doakan untuk sejumlah orang yang mencintai NKRI, yang memperjuangkan agar negara kita menjadi negara yang lebih baik, lebih bersih. Kita tahu ada beberapa pengacara belakangan ini bersuara sangat lantang ya, sangat keras, dan itu risikonya sangat besar. Salah satunya, dua-duanya yang saya tahu ini yang radikal sekarang ini adalah orang Kristen ya. Kita doakan untuk, pernah dengar pengacara Alvin Lim? Alvin Lim. Ini pengacara yang sangat keras ya berbicara tentang polisi. Dia membongkar nama-nama polisi di Mabes Polri, di Polda yang kotor itu ya. Nah, ancamannya serius buat dia sebetulnya. Karena itu dia bilang dia anak Tuhan, dia Kristen. Nah, mari kita doakan agar orang-orang seperti ini yang punya nyali besar dilindungi oleh Tuhan, agar orang-orang seperti ini bisa membuat kondisi bangsa kita lebih baik ya. Pejabat-pejabat korup itu yang tidak beres ya, mafia-mafia dan sebagainya itu dapat diberantas. Yang kedua adalah pengacara dari Joshua almarhum ya, salah satunya adalah Komarudin ya. Nah, itu juga sangat keras berbicara yang mengungkapkan banyak hal. Nah, pengacara ini sudah diancam dibunuh berulang-ulang ya. Berapa tahun lampau anak dan istrinya itu mobilnya dibakar hidup-hidup itu. Pengacara Komarudin ini ya. Nah, mari kita doakan agar ya tentu di luar mereka berdua ini masih ada pengacara-pengacara baik yang jujur, walaupun banyak sekali pengacara yang nggak benar ya. Kita syukuri ada pengacara-pengacara yang berani bersuara, membuka ketidakberesan. Harapannya adalah bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memperbaiki situasi negara. Bisa dibayangkan, sebuah negara kalau punya polisi yang korup seperti apa, maka hukum bisa dibeli. Kebenaran akan dikorbankan karena uang dan sebagainya. Mari kita berdoa
untuk ini saudara sekalian. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk sejumlah kecil orang-orang yang mempunyai nyali besar, yang mempunyai niat untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tengah bangsa kami, terutama aparat-aparat yang tidak bersih. Tuhan menolong, memagari mereka, jauhkan dari jerat-jerat maut yang dipasang oleh orang-orang yang membenci, yang menginginkan kematian orang-orang yang menyuarakan kebenaran menurut versi mereka ini ya Bapak. Lindungilah anak-anak Tuhan di dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hukum yang dibengkokkan di dalam banyak kasus di negara ini ya Bapak. Berkatilah, peliharakan para pengacara yang telah kami sebutkan namanya, termasuk keluarga mereka, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, dalam minggu ini telah diterbitkan sebuah SK 3 Menteri. Ada yang baca? SK 3 Menteri itu yaitu melarang sekolah-sekolah mewajibkan murid-muridnya menggunakan seragam keagamaan di sekolah negeri. Kecuali di Aceh, saudara sekalian ya. Nah, kita syukuri karena apa? Belakangan ini kondisi pemaksaan ini merebak di banyak tempat, bukan? Dan itu meresahkan, saudara. Meresahkan. Tapi kita bersyukur adanya SK ini, 3 menteri ini yang memberikan ancaman. Kepala sekolah akan dipecat, bahkan bupati juga akan ditindak, bahkan sampai gubernur pun akan ditindak kalau ditemukan kasus-kasus pemaksaan penggunaan seragam bernuansa agama di sekolah negeri. Jadi nggak boleh dipaksakan, saudara. Nah, tapi kalau anak mau pakai, sekolah juga nggak boleh larang kan ya. Tapi sekolah tidak boleh memaksakan orang-orang, murid-murid itu menggunakan atribut keagamaan, apalagi yang tidak seagama dipaksa menggunakan atribut agama tertentu. Ini yang meresahkan dan menjadi masalah bagi bangsa. Ini SK bagus, saudara. Kenapa? Kalau ini tidak dibuat seperti ini, ke depan tempat-tempat tertentu akan mengadopsi. Di Yogyakarta, di banyak tempat sudah kejadian, bukan? Nah, mari kita doakan agar SK 3 Menteri ini dapat diikuti dengan baik oleh sekolah-sekolah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur untuk SK 3 Menteri yang baru saja dikeluarkan sehubungan dengan pemaksaan penggunaan seragam keagamaan di sekolah-sekolah negeri. Kami syukuri pemerintah tetap berlaku mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan, tidak memaksakan sebuah agama tertentu di dalam sistem kependidikan di negeri ini. Kami berdoa kiranya SK ini akan dituruti, ditaati oleh semua sekolah negeri. Tuhan menolong, mengawal para pejabat ini yang telah mengeluarkan SK ini dapat melakukan, memantau terus agar efektif di akar rumput di sekolah-sekolah sampai di pedalaman sekalipun ya Bapak. Kami berdoa kiranya gerakan-gerakan seperti ini, SK seperti ini akan terus dilanjutkan lagi untuk mengantisipasi gerakan-gerakan yang justru menciderai keberagaman di negeri ini. Terima kasih Bapak, kami syukuri ini dan kami doakan kiranya implementasi ini dapat berjalan dengan baik. Dan Kristus Tuhan kami naikkan doa syukur kami. Amin. Mari kita lihat sebuah video pendek tentang Tuhan Yesus yang mengampuni seorang perempuan yang berdosa. Silakan Pak Stephen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Oh
Saudara, video klip ini adalah berlatar belakang Yohanes pasal 8. Saudara bisa bayangkan kelompok orang-orang yang tampilkan dalam video pendek ini mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Betul ya? Apa yang dirasakan perempuan yang kedapatan berzina itu? Kaum wanita, seandainya itu adalah apa yang dirasakan? Takut, apalagi? Malu, khawatir. Masih sempat khawatir, Bu? Udah lebih daripada khawatir itu. Ini sudah, kalau menurut hukum ini sudah hari penghukuman ini. Hari dia akan dirajam dengan batu sampai mati. Bisa dibayangkan perasaannya seperti apa. Lalu perasaan orang-orang yang menyeret perempuan itu, apa yang mereka rasakan? Kenapa dia membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina? Benarkah dia berzina? Besar kemungkinan betul. Tetapi hukum Musa, sebetulnya orang yang kedapatan berzina itu seorang atau berdua? Mungkin lebih dari 3 kan ya? Tapi kenapa ini cuma 1? Mana yang laki-lakinya Pak Suliman? Kabur? Bapak ngawur kalau gitu. Rupanya begini kata Alkitab. Pagi-pagi benar, Yohanes pasal 8 ayat 2. Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia, Yesus, duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Yohanes 8 ayat keempat sekarang. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Saudara, mereka datang bukan untuk menanyakan pendapat, tapi sebetulnya ini adalah jebakan untuk menjatuhkan Yesus. Kira-kira yang tegang siapa sekarang ini? Siapa yang tegang? Yesus kira-kira tegang tidak menghadapi jebakan Batman ini? Yesus kira-kira tahu tidak? Udah pasti. Nah, siapa yang tegang? Hah? Saya rasa yang tegang tuh murid-murid. Aduh, kenapa? Kalau Yesus, oke, kita bunuh dia sesuai dengan Taurat. Kenapa? Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Kita bunuh dia. Kalau itu yang dia lakukan, maka Yesus akan dipersalahkan paling tidak 2 item. Pertama, pemerintah penjajah Romawi tidak mengizinkan orang Yahudi membunuh sesamanya. Itu terjadi bukan ketika Yesus dihukum? Mahkamah agama menginginkan Yesus mati berdasarkan Taurat mereka, karena Yesus dituduh berlaku apa istilah mereka dalam perjanjian lama, yaitu menghujat Tuhan dan hukumnya mati. Tapi mereka tidak berdaya. Itu sebabnya mereka membuat fitnah agar pemerintah Romawi melakukan tindakan penyaliban. Dan proses penghukuman mati itu adalah proses yang diputuskan oleh pemerintah Romawi. Nah sekarang, ketika diperhadapkan dengan itu, kan dilema kan? Kalau Yesus bilang, oke, go ahead, lempar dia dengan batu, sesuai dengan kata Taurat. Dia dipersalahkan secara politik, karena lu gak punya hak. Yang kedua, Yesus mengajarkan kasih.
kasih musuhmu dan sebagainya. Nah sekarang kalau dia lakukan itu, apa yang terjadi? Lu ngomong doang kata orang kan. Katanya mengasihi, tapi sekarang perempuan ini kok dihukum mati, kan? Problemnya adalah, tapi kalau Yesus berkata, janganlah, lepaskanlah dia, kita cintailah orang-orang berdosa ini. Orang-orang bilang apa? Kamu ini tidak setia dengan Taurat Tuhan. Jadi dilepas salah, nggak dilepas salah. Jadi murid itu tegang kan? Perempuan itu ketakutan, udah matilah, hari ini matilah. Dia kan nggak tahu bagaimana sikap Yesus, bagaimana pembelaan Yesus kan? Murid itu tegang nih, waduh. Tapi Yesus tenang aja. Dia tidak bersuara, tidak berkata-kata, lalu dia menulis sesuatu. Entah apa yang ditulis. Mereka terus mendesak. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Apa yang harus dilakukan? Yesus lalu keluarkan satu kata saja, satu kalimat saja. Oke, siapa di antaramu yang tidak berdosa? Ini dia ya. No. Sebelum ayat ini. Ayat 8. Ayat 9. Ayat 7 barangkali. Lebih baik saya lihat sini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itu jawaban Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu semua orang harus mengaku dirinya berdosa. Yesus seakan-akan mengatakan, oke, kalau kamu mau bunuh dia sesuai dengan Taurat, go ahead, lakukan. Tapi bukan aku yang melakukannya. Di antara kamu kalau ada yang tidak berdosa, lakukanlah. Wah, ini perempuan lebih tegang gak? Lebih tegang lagi. Tapi bersyukur saudara sekalian. Yesus tahu sejahat-jahatnya ahli Taurat ini, mereka tuh masih punya hati nurani. Masih tahu mereka tuh orang berdosa. Kenapa? Ternyata dengan kata-kata itu, setelah itu dikatakan dilalui, ia membungkuk pula menulis ke tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Tahu diri mereka. Artinya apa? Mereka mulai menyadari, iya jahat benar kita ini ya. Kenapa kita jadikan perempuan yang entah karena urusan apa, entah karena dia diperkosa, atau karena urusan ekonomi dia menjual dirinya, atau dia dipaksa, atau apa nggak tahu kan ya. Tapi paling tidak di dalam perikop ini perempuan ini adalah korban, bukan? Dia dikorbankan demi apa? Demi apa? Demi menjebak Yesus. Itu dosa, itu suatu pelanggaran loh. Jahat benar kamu memanfaatkan seseorang hanya untuk menjatuhkan seorang Yesus. Saudara, akhirnya pergilah orang-orang jahat, orang-orang berdosa itu. Lalu Yesus berdiri dan Yesus bertanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Kalau berdasarkan perkataan Yesus, yang harus melempari pertama itu siapa? Untung Yesus ngomongnya begini, saudara. Lihat kembali ke atas ya. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Di antara kamu kan? Berarti Yesus gak termasuk kan? Kalau Yesus berkata, di antara kita yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melempari batu. Benar ya? Beruntung Yesus ngomongnya pas benar ya. Siapa di antara kamu aja yang datang-datang nih ya, ahli-ahli Taurat. Kalian ini siapa yang tidak berdosa? Lempar dia yang pertama. Ayat ini tidak bisa diartikan, oh Yesus juga berdosa kan?
Kenapa? Karena dia juga tidak melempar. Tidak, saudara. Yesus berkata, kelompok itu loh yang tidak berdosa. Nah, dia bilang apa? Lalu Yesus bilang, ya, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara, perikop ini, cerita dari Yohanes pasal 8 ini banyak disalah mengerti orang. Terutama kelompok-kelompok tertentu yang memang berusaha untuk menyudutkan orang-orang Kristen. Mereka menyebutnya oten, ya, orang Kristen maksudnya, dengan mengatakan bahwa Yesus itu mengizinkan perzinahan tanpa mengerti konteksnya. Kenapa? Karena Yesus dilihat tuh orang berzina, pergilah, pergi aja gitu kan, ya. Jadi orang berdosa pun tinggal datang minta ampun, ya. Mereka menuduh, memfitnah sedemikian rupa bahwa Yesus mengizinkan perzinahan. Mana mungkin Yesus mengizinkan perzinahan? Di dalam perikop ini jelas Yesus sedang dijebak. Itu adalah sikap Yesus untuk mematahkan jebakan itu. Nah, sekarang terhadap orang berdosa, dia katakan apa? Kamu pergi aja, aku pun tidak menghukum engkau. Tidak berarti bahwa Yesus mengizinkan perzinahan. Tidak. Yang ada adalah Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada orang yang nyaris mati ini untuk hidup baru. Paham nggak? Kalau Yesus berlaku tidak bijaksana, dia pun mati di waktu itu kan, ya. Oke, yuk mari kita rame-rame karena dia berdosa sesuai kata Taurat. Mati dia. Seharusnya hari itu dia mati. Tadi lempar dengan batu loh. Mati itu pelan-pelan, saudara. Pelan-pelan. Satu batu kan semua orang lemparkan, itu bisa berjam-jam kemudian kan, ya. Baru mati kan. Nah, harusnya dia mati. Tapi sekarang Yesus memberikan sebuah babak baru kepada dirinya. Dia bilang apa? Pergilah. Bukan diusir, bukan. Pulanglah. Berubahlah. Tinggalkan yang lama. Pergilah. Oke? Tinggalkan yang lama. Masuk ke babak yang baru. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kan? Yesus bilang pergilah. Pergilah, pulanglah. Tinggalkan masa lalumu. Engkau sudah mati. Dan hiduplah menjadi yang baru. Jangan berbuat dosa lagi. Ada kata-kata pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Mulai sekarang. Artinya Yesus tidak mengizinkan perzinahan. Karena Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Karena engkau harusnya sudah mati. Tapi sekarang diberi kesempatan untuk hidup. Bertobatlah. Berubahlah. Menjadi baru. Semoga Tuhan menolong kita bisa melihat cerita ini dengan jelas, saudara sekalian. Kristus memberi kesempatan bagi orang berdosa. Dia berikan kesempatan. Semoga kalau kita pernah terjatuh, kita bisa menghargai, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memang baik, tetapi tidak berarti kita boleh menyia-nyiakan kesempatan baik yang Tuhan telah berikan. Apa yang terjadi kalau seandainya perempuan ini tidak mengikuti anjuran Yesus? Jangan salahkan Yesus. Kalau orang-orang seperti ini kemudian dikatakan tegar hati, orang kayak bilang ngangkiang. Ya, di dalam Yeremia pasal 7 pun ada orang Israel itu disebut ngangkiang. Tangsil Pak Sudiman. Tegar tengkuk ya, ngangkiang. Kalau sudah tegar tengkuk begini, saudara, itu nggak ada ampun lagi loh. Tidak ada ampun lagi. Jelas di dalam Markus pasal 4 itu ada keterangan Tuhan tidak memberi kesempatan bagi orang-orang yang ngangkiang itu untuk berbalik dan mendapat ampun. Tuhan memang panjang sabar. Kalau dia terus melawan, satu saat kalau dia dikategorikan tegar hati, maka Tuhan akan menutup pintu itu. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan perempuan ini, tapi saya percaya setelah dia diberi kesempatan, dia pasti berubah seperti perempuan Samaria yang sudah punya, ya itu pelakor benar kan ya?
Pelakor banget tuh. 5 suami itu suami orang lain. Yang sekarang ada pada dia, itu pun bukan punya dia. Gila banget kan ya? Gila banget loh. Tapi dia berubah kan? Sejak dia bertemu dengan Yesus. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk catatan Yohanes yang menjadi pengajaran yang kami terima pada malam hari ini. Kami melihat bagaimana hebatnya Kristus mematahkan jebakan-jebakan yang mematikan yang dibuat oleh musuh-musuh Kristus. Tuhan, juga kami pelajari memberi kesempatan orang-orang berdosa untuk hidup baru, diperbaharui. Dan orang-orang yang diberi kesempatan biarlah belajar untuk menghargai kesempatan indah untuk berubah menjadi ciptaan baru. Tuhan, sekiranya di masa lalu kami pernah salah jalan, menempuh jalan yang tidak direstui oleh Tuhan, dan Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kami, baiklah kami betul-betul menghargai setiap kebaikan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Kami belajar untuk memulai hidup yang lebih baik lagi dalam Kristus Tuhan. Kami naikkan doa kami, dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan peliharakan tiba dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa syukur kami. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara.